Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah seorang pendosa beragama Majusi penyembah api yang telah melakukan banyak sekali perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan, ia menikahi putrinya sendiri. Namun ia mendapatkan salam dari Rasulullah dan juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimanakah kisahnya? Tonton terus video ini. Ini adalah kisah tentang Imam Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang laki-laki Majusi yang bernama Bahram. Dan kisah ini ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Qami'ut Tughyan. Kisah ini bermula ketika Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan ibadah haji. Beliau menceritakan, saat itu Imam Abdullah bin Al-Mubarak sedang berada di tembok Hijr Ismail dan ia pun sempat tertidur di situ. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpinya itu, Rasulullah SAW berpesan kepadanya, apabila kamu pergi ke Baghdad, masuklah ke suatu tempat dan carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kemudian sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya, sesungguhnya Allah telah ridha padamu. Al-Mubarak pun bangun dan tersentak. Beliau beristighfar dan berkata dalam hati, mimpi ini pasti datangnya dari setan. Bagaimana mungkin Bahram seorang penyembah api mendapatkan salam dari baginda Nabi? Setelah itu Abdullah bin Al-Mubarak bangkit lalu mengambil air wudhu dan kemudian sholat. Kemudian ia melanjutkan tawaf di Ka'bah. Ketika beliau bertawaf, ternyata rasa lelah dan kantuk yang teramat mengalahkan dirinya sehingga ia pun tertidur. Dan dalam tidurnya beliau melihat mimpi lagi yang sama. Dan mimpi itu dialaminya sebanyak 3 kali, sehingga ia bertekad akan menunaikan amanat Rasulullah tersebut. Setelah ia menyempurnakan ibadah hajinya, Abdullah bin Al-Mubarak pun kemudian pulang ke negerinya, yaitu di Baghdad. Ia benar-benar mencari sosok yang bernama Bahram. Ia pun melakukan perjalanan yang sangat panjang mencari alamat dan rumah yang diisyaratkan dalam mimpinya waktu itu. Setelah berhari-hari ia berkeliling mencari seorang yang bernama Bahram, pada akhirnya di sebuah kampung, ia berhasil mendapatkan informasi keberadaan seorang yang bernama Bahram itu. Di rumah tersebut ada seorang kakek tua. Abdullah Al-Mubarak kemudian mendatangi orang tersebut. Pada pertemuan itu, Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi sebagaimana yang diamanatkan untuknya di dalam mimpi. Ia ingin menelisik lebih dalam apakah sosok Bahram di depannya itu layak menerima salam dari baginda Nabi. Dan langsung saja beliau bertanya kepadanya, apakah engkau yang bernama Bahram yang beragama Majusi? Kakek tua itu menjawab, iya, aku Bahram. Ada perlu apa engkau datang kemari? Maka tanpa basa-basi saat itu langsung saja Abdullah bertanya, wahai Bahram, apakah engkau memiliki amal baik di sisi Allah? Kemudian Bahram menjawab, ada. Saya gemar membantu orang dengan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Saat mereka melunasi hutangnya, orang-orang tersebut saya wajibkan untuk membayar beserta bunga yang sudah saya tetapkan. Lalu Abdullah berkata, ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Dan Abdullah pun melanjutkan bertanya kepada Bahram, apakah ada amal yang lain selain itu? Dan Bahram pun menjawab kembali, mungkin iya, aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena sayang putra-putriku menjadi pasangan orang lain, maka kemudian saya jodohkan mereka sesama saudara sekandungnya. Saya nikahkan mereka kakak beradik sekandungan. Abdullah pun menjawab, itu juga tidak diperbolehkan dalam agama. Apakah ada amalan yang lain selain hal itu? Bahram pun menjawab, iya, ada. Aku ini memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dan saat itu, aku tidak menemukan pasangan yang sepadan untuknya. Maka aku sendirilah yang menikahi putriku itu. Aku pun merayakan pernikahan itu dengan 1000 undangan lebih. Abdullah pun kembali menjawab, menurutku itu juga dilarang oleh Islam. Lantas Abdullah pun geleng-geleng kepala dari beberapa perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram.
Ternyata semuanya tidak masuk dalam kriteria yang membuatnya pantas mendapatkan ridha Allah dan salam dari baginda Rasulullah SAW. Kedua orang itu sama-sama berpikir. Yang satu berpikir, kenapa bisa orang seperti Bahram mendapatkan salam dari baginda Rasulullah? Dan yang satu lagi berpikir, kenapa perbuatan yang ia anggap baik tidak memuaskan pertanyaan lawan bicaranya itu? Abdullah kemudian bertanya lagi, "Wahai Bahram, apakah ada lagi perbuatanmu yang sekiranya baik yang pernah engkau lakukan?" Bahram tampaknya berpikir sangat keras. Ia berusaha mengingat-ingat jejak kebaikan yang pernah ia lakukan. Tidak berapa lama, kemudian Bahram bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari, ada seorang perempuan muslimah yang masuk ke halaman rumahnya pada malam hari. Perempuan itu datang dengan membawa obor. Anehnya, ketika Bahram keluar akan menemui muslimah itu, obor itu pun dimatikan olehnya. Kemudian perempuan itu keluar dari halaman rumah Bahram. Bahram pun masuk lagi ke dalam rumahnya. Setelah Bahram masuk ke dalam rumah, perempuan tadi masuk lagi ke halaman rumah Bahram. Dan seperti yang pertama tadi, ketika Bahram keluar hendak menemuinya, wanita itu mematikan obor dan pergi keluar halaman rumah Bahram. Kejadian itu dilakukan wanita tersebut hingga 3 kali, yang membuat Bahram merasa curiga. Maka Bahram pun keluar lalu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Dan ternyata perempuan itu pun berjalan menuju rumahnya. Dan di dalam sebuah rumah kecil, Bahram melihat wanita itu menemui anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya itu bertanya pada sang ibu, "Wahai ibu, apakah engkau datang membawa sesuatu? Kami sudah tak sanggup lagi menahan lapar." Lalu ibu itu berkata sambil mengeluarkan air matanya, "Aku malu pada Tuhanku jika aku meminta kepada selainnya, apalagi meminta dari orang Majusi itu." Ketika Bahram mendengarkan perkataan wanita itu kepada anaknya, ia tidak merasa marah. Malahan ia merasa tersentuh dengan keteguhan hati sang ibu itu. Walaupun ibu itu dihimpit situasi yang sulit, di satu sisi ibu itu tidak tega melihat anaknya kelaparan. Namun di sisi lain, ia merasa malu jika harus mengemis meminta makanan kepada Bahram. Bahram yang saat itu menceritakan kejadian itu kepada Abdullah Al-Mubarak, meneteskan air mata mengingat kejadian tersebut. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia pun melanjutkan bercerita. Mengetahui kondisi keluarga itu, aku pun segera pulang ke rumah dan mengambil nampan di dapur. Lalu ku isi penuh nampan itu dengan segala makanan yang kupunya. Dan makanan itu pun aku antarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Dan apakah kamu tahu? Anak-anaknya sangat senang sekali. Mereka berhenti menangis. Dan kemudian anak-anak itu berdoa untukku. Aku didoakan oleh mereka. Dan beginilah doa yang mereka panjatkan untuk diriku. Ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini merasa gembira. Begitulah doa mereka. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak terhenyak mendengarkan cerita itu. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Ini baik dan engkau harus gembira." Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak pun menceritakan mimpinya yang telah diamanati Rasulullah, bahwa ia mendapatkan salam dari Rasulullah melalui mimpinya. Mendengar salam dari Rasulullah SAW, seketika itu si Majusi penyembah api itu memutuskan masuk Islam. Setelah mengucapkan ikrar bahwa Bahram telah memeluk Islam, dia pun langsung jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Bahram si penyembah api itu pun wafat dalam keadaan Islam. Abdullah Al-Mubarak ikut memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jasad Bahram tersebut. Demikianlah kisah Imam Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang Majusi penyembah api yang telah melakukan banyak sekali dosa. Namun karena kedermawanan terhadap seorang wanita dan keluarganya, ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan yang baik, keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi kita merendahkan ataupun menghina amal kebaikan seseorang karena agamanya. Barangkali saja dengan perbuatan baiknya itu, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik.
Sedangkan kita yang sejak awal sudah memiliki iman, belum tentu kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.